Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Kumala Dewi, NIM 482012108129 dari kelas 5C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi farmakoekonomi tentang CEA. Pengertian CEA. Analisis CEA atau analisis efektivitas biaya adalah metode manajemen guna menilai efektivitas dari suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai biaya atau cost dengan outcome yang dihasilkan. CEA juga memiliki karakteristik, yaitu memiliki tujuan yang sama. Setiap alternatif harus dapat dibandingkan, biaya dan efek atau hasil dari setiap alternatif harus dapat diukur. Adapun jurnal yang saya gunakan yaitu Cost Effectiveness Analisis Biaya Pengobatan Epilepsi jenis Grand Mal dengan beberapa obat anti epilepsi dirawat inap Resut Sidoarjo. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu secara observasional prospektif dengan metode pengambilan data secara retrospektif menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan pengamatan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Maret sampai dengan Mei 2021 di Resut Sidoarjo. Pengambilan data. Sampel data penelitian ini adalah seluruh pasien epilepsi dengan jenis Grand Mal yang rawat inap di Resut Sidoarjo pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Adapun teknik pengambilan sampel adalah non-probability sampling dengan data total sampling dengan menggunakan milling pasien atau SIM-RS di komputer dan rekam medis pasien yang dilakukan secara non-probability sampling. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang diperoleh dari 30 pasien yang telah diambil datanya tadi. Pada tabel 1 terlihat bahwa menyatakan bahwa pasien epilepsi didominasi dengan jenis kelamin laki-laki 70%, sedangkan berjenis kelamin perempuan 30%, sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan epilepsi pada laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan wanita. Berikut adalah tabel 1, data demografi subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, daftar demografi subjek penelitian berdasarkan usia. Selanjutnya pada tabel kedua terlihat jumlah pasien epilepsi pada kelompok usia 43 sampai dengan 45 tahun yaitu 55%. Pada kelompok usia 31 sampai dengan 42 tahun yaitu 27% dan kelompok usia 18 sampai dengan 30 tahun sekitar 18%. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pasien epilepsi yang paling banyak adalah pasien dengan rentang usia 43 sampai dengan 55 tahun. Berbeda pula dengan hasil penelitian epidemiologi yang telah dilakukan di negara-negara berkembang. Terdapat distribusi umur yang spesifik berupa komposisi yang tinggi pada awal kehidupan, penurunan pada usia remaja, dan peningkatan progresif pada usia di atas 55 tahun. Pada tabel 3 dapat dilihat datanya di sini, daftar demografi subjek penelitian berdasarkan lama perawatan, dan tabel keempat daftar identifikasi tingkat efektivitas berdasarkan hasil rata-rata lama rawat inap. Dari tabel 3 sebelumnya dapat terlihat bahwa penderita epilepsi terbanyak yang menjalani perawatan inap terbanyak pada pasien yang lama perawatannya selama 4 hari sebanyak 17 pasien. Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa jenis terapi obat anti-epilepsi memiliki efektivitas berdasarkan lama perawatan. Obat asam valproat memiliki efektivitas sebanyak 5,8 dari 7 pasien. Obat NA-phenytoin memiliki efektivitas sebanyak 3,8 dari 6 pasien, sedangkan kombinasi natrium phenytoin memiliki efektivitas 4 dari 17 pasien. Dari data ini terlihat bahwa pasien terbanyak memiliki efektivitas terapi sebanyak 4 hari lama perawatan. Baiklah, ini adalah tabel 5 hasil perhitungan ASER berdasarkan rata-rata total biaya medis langsung dari jenis terapi obat anti-epilepsi. Kemudian tabel ke-6 perhitungan ISER menggunakan penggunaan terapi obat anti-epilepsi. Berdasarkan tabel 5 yang telah ditunjukkan sebelumnya bahwa rata-rata total biaya medis langsung dengan terapi obat anti-epilepsi yaitu asam valproat sebanyak 5.668.385, natrium phenytoin sebanyak 3.722.275 dan kombinasi natrium phenytoin ditambah asam valproat sebanyak 3.523.417. Pada tabel 6 penggunaan obat kombinasi natrium phenytoin ditambah asam valproat lebih rendah sekitar 880.854 per aktivitas dibandingkan dengan nilai ASER obat asam valproat 977.307 per aktivitas dan obat natrium phenytoin 979.546 per aktivitas.
Semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektivitas terapi obat antilepsis tersebut. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal CA yang telah saya sampaikan tadi, yaitu bahwa terapi yang lebih cost efektivitas antara asam valproat, natrium phenytoin dan kombinasi di Resut Sidoarjo, yaitu terapi dengan pemberian obat kombinasi natrium phenytoin ditambah asam valproat yang dapat dilihat dari nilai ASER. Kombinasi natrium phenytoin ditambah asam valproat sebanyak 854 per efektivitas dibandingkan dengan nilai ASER obat asam valproat yaitu 977.307 per efektivitas dan obat natrium phenytoin 979.546 per efektivitas. Nilai ICER terkecil pada kombinasi natrium phenytoin ditambah asam valproat yaitu minus 994.290. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan tentang cost effectiveness analisis atau CA yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.